Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Febrianti Yuli Satriani SPD MPD sebagai dosen mata kuliah strategi pembelajaran dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ula Rahmadani dengan NIM 251404006 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul karakteristik dan kebutuhan guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian dari karakteristik, yaitu karakteristik adalah merupakan ciri khas atau sifat unik yang menjadi pembeda dan penanda identitas suatu hal, sehingga membantu kita mengenali dan membedakannya dari yang lain. Nah, di sini ada pun karakteristik para siswa. Yang pertama, fisik dan motorik, yang kedua kognitif, yang ketiga bahasa, yang keempat sosio dan emosional, yang kelima moral dan spiritual. Nah, di sini yang pertama fisik dan motorik. Contohnya seperti siswa aktif, lincah, dan mampu menggerakkan semua tubuh dengan baik dan benar. Yang kedua ada kognitif, yaitu siswa mampu berpikir logis, memahami pelajaran, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada bahasa, contohnya siswa dapat berkomunikasi dengan baik, mengungkapkan pendapat, dan memahami instruksi. Yang keempat ada sosial dan emosi, contohnya siswa mampu bekerja sama, menghargai teman, dan mengendalikan emosi. Yang kelima ada moral dan spiritual, contohnya siswa menunjukkan sikap jujur, sopan, serta menghormati nilai-nilai agama. Nah, kemudian selanjutnya ada pun tahap tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan adalah perubahan fisik anak, baik secara tinggi badan, berat badan, dan ukuran pada tubuh. Nah, kemudian perkembangan adalah kemampuan anak dalam aspek motorik, kognitif, sosial, dan bahasa. Keduanya saling berkaitan dan terjadi terus-menerus sejak lahir. Selanjutnya ada pun kemampuan anak usia 6-13 tahun. Yang pertama di sini masa penting perkembangan anak usia 6-13 tahun, yaitu anak mulai belajar memahami diri dan orang lain, membangun pertemanan, serta belajar aturan sosial. Yang kedua ada keterampilan sosial yang mulai terbentuk. Anak belajar untuk mengantri, mengikuti arahan, mengontrol emosi, dan berkomunikasi dengan sopan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan lingkungan, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang keempat ada perkembangan motorik anak sekolah dasar, yaitu kemampuan gerak tubuh yang semakin baik dari motorik kasar seperti berlari, berjalan, dan melompat, maupun secara motorik halus seperti menulis, menggambar, dan memegang pensil. Yang kelima ada peran guru dan orang tua. Di sini peran guru dan orang tua sangat penting, yaitu untuk memberi dukungan dan stimulasi yang tepat agar anak tumbuh seimbang secara sosial, emosional, dan juga fisik. Nah, kemudian ada pun stimulasi pengembangan pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu stimulasi yang diberikan secara sengaja bertujuan mendukung kemajuan anak dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, serta motorik. Kemudian, rangkasan fisik dan motorik dilakukan lewat aktivitas seperti olahraga dan permainan. Hal itu untuk memperkuat tubuh dan melatih koordinasi. Aspek kognitif distimulasi melalui kegiatan yang melatih logika, pemecahan masalah, bahasa, serta pembelajaran digital
yang membantu berpikir kritis. Sementara itu, stimulasi sosial emosional diberikan dengan memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi, berkolaborasi, memahami perasaan orang lain, dan mengendalikan emosi. Nah, stimulasi yang terencana dan konsisten membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, mandiri, berkarakter baik, dan siap menghadapi tantangan akademik dan juga sosial. Nah, kemudian adapun kebutuhan pada anak. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisiologis. Contohnya seperti makanan, minuman, dan juga bermain. Kemudian adapun rasa aman, kasih sayang, perhatian, serta pengakuan atas usaha dan pencapaian. Nah, kemudian mereka juga perlu kesempatan mengembangkan bakat dan potensi dalam pelajaran. Guru harus memahami karakteristik individu agar proses pembelajaran tetap fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan seorang siswa. Nah, kemudian anak juga memerlukan pembelajaran yang berkualitas, kemudian ruang berekspresi dan refleksi agar merasa dihargai dan juga percaya diri. Kemudian jika semua kebutuhan ini terpenuhi, anak akan jauh lebih siap menghadapi tantangan akademis, sosial, dan emosional di sekolah dasar. Nah, kemudian adapun kesimpulan tentang materi yang telah saya sampaikan, yaitu karakteristik adalah sifat khas yang membedakan setiap individu dan terbentuk melalui pengalaman genetika dan lingkungan sosial. Perkembangan anak meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan moral, serta spiritual. Guru perlu memahami karakteristik perkembangan anak usia 6 hingga 13 tahun agar pembelajaran sesuai dan juga optimal. Dukungan serta stimulasi yang terencana dan konsisten penting untuk membentuk anak agar berkembang secara menyeluruh, baik soal akademis, sosial, maupun emosional. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.